kurangi atau bahkan jangan sampai si ibu waktu hamil terpapar dengan rokok. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Hi Doc Ina Health. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu bibir sumbing dan penyebabnya. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penanganan bibir sumbing, mulai dari pengobatan dan pencegahannya. Yuk, kita bahas dan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Sehat. Bersama saya Dr. Didit Istadi dari RSA UGM. Baik, ada pertanyaan begini. Hai dok, anak saya didiagnosis bibir sumbing. Apakah satu-satunya cara pengobatannya itu dengan operasi? Kalau memang harus dioperasi, apa saja yang perlu disiapkan sebelum operasi dilakukan? Baik, untuk diagnosis tegak bibir sumbing, itu berarti memang sudah tidak menyatu bibir kanan dan kirinya atau memang ada celah. Jadi mau tidak mau penanganannya ya memang harus dilakukan tindakan bedah atau operasi. Yang harus disiapkan apa saja? Yang pertama memang si adik atau pasien harus mempunyai minimal berat. Ya beratnya harus minimal di 5 kg. Kemudian berusia minimal 10 minggu dan HB minimal juga 10. Jadi ingat 10, 10, 10. Pertanyaan berikutnya, hai dok, anak saudara saya baru saja operasi bibir sumbing. Perawatan dan pola makan seperti apa sih yang perlu kami perhatikan supaya proses pemulihannya maksimal? Sobat Sehat, untuk pasien untuk anak yang sudah dilakukan operasi, yang jelas karena ini pasiennya masih anak-anak, jelas tidak bisa kita beri langsung pizza atau sate ya. Tapi memang harus yang lunak-lunak dulu, sesuai dengan seperti anak normal. Terkhusus untuk anak-anak yang habis operasi, berarti dia membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi. Jadi memang harus diperhatikan aturan dan instruksi dokter pasca operasi. Harus makanan-makanan bergizi, kemudian timing atau waktu makannya tidak boleh terlambat. Ya, saya kira itu yang harus diperhatikan. Untuk makan dan minum harus menjadi prioritas utama kita pasca operasi bibir sumbing. Hai dok, saya khawatir anak saya bisa lahir dengan bibir sumbing. Ada nggak sih tips pencegahan biar nggak terkena bibir sumbing? Baik, Sobat Sehat, untuk mengetahui tips dan pencegahan bibir sumbing sebenarnya kita harus tahu etiologi atau penyebabnya. Nah, bisa lihat episode sebelumnya ya, di link di bawah ini ya, gitu. Nah, tapi untuk yang mungkin belum melihat episode sebelumnya, bisa kita review karena untuk pencegahannya yang jelas kalau dia memang itu faktor genetik, jadi memang tidak bisa dicegah. Kadang memang bisa terjadi, cuman memang prosentasinya tidak besar, tapi bisa. Nah, bagaimana yang berikutnya adalah kurangi atau bahkan jangan sampai si ibu waktu hamil terpapar dengan rokok. Jadi bapak-bapak yang merokok jadi agak jauh dari ibu waktu hamil ya. Apalagi ibu jangan sampai merokok juga. Kemudian ibu waktu hamil jaga kondisi kesehatan dan juga berat badan. Dan yang paling penting adalah si anak harus dicek rutin ke dokter obsgin atau dokter kandungan atau bidan setempat untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari kesehatannya. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang bibir sumbing. Semoga informasi ini membantu Sobat Sehat lebih memahami kondisi ini dan tahu langkah-langkah yang bisa diambil untuk penanganan dan pencegahannya. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel YouTube Ina Health untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan lainnya. Saat ini, saya Dr. Didit dari RSA UGM pamit undur diri. Salam sehat.